Oke, kembali lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan membacakan berita terkait dengan politik menjelang pemilu 2024. Ya. Mardiono harap Sandiaga gabung PP3 ya, P3 tawarkan peluang capres hingga DPR. Nah, sebelum kita baca beritanya, saya eh, komentari dulu ya judul dari berita ini. Sebenarnya Sandiaga ini buat apa lagi untuk nyapres gitu ya. Itu pertama. Pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk menyepelekan, tapi alasan pertama adalah Sandiaga Uno ini adalah orang yang termasuk 1% orang kaya di Indonesia, orang terkaya di Indonesia ya. Ada tambang batu bara, ada macam-macam bisnisnya itu ya. Jadi sehingga secara ekonomi dia tidak memerlukan jabatan tinggi di Indonesia. Dia cukup menjadi orang yang terhormat, dihormati dan nasionalis. Itu pertama. Yang kedua, jika berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia ke depan, punya visi misi yang bagus, punya visi misi untuk kemajuan Indonesia, saya rasa Sandiaga itu lebih cocok gabung ke Anies Baswedan gitu. Toh kita tahu bahwa Sandiaga itu pernah menjadi cawapres eh, wakil gubernur dari Anies Baswedan. Mereka cocok dan sama-sama berpikir milenial kan gitu. Hanya saja ada power politik, ada kekuatan politik di belakangnya sehingga Sandiaga ketika Anies Baswedan dicalonkan oleh Nasdem dan kemudian berkoalisi menjadi koalisi perubahan. Di situ ada PKS dan ada Demokrat. Sehingga Sandiaga ini sebenarnya bukan enggan, tapi demi etika politik dia tidak bisa bergabung dengan Anies Baswedan. Nah itu paling tidak dua hal yang menjadi argumen bahwa Sandiaga itu akan berpikir banyak dan panjang lebar terkait apakah bergabung dengan P3 atau tidak. Kalaupun bergabung dengan P3, dia akan berhadapan dengan Ganjar, dia akan berhadapan dengan Prabowo, dan dia akan berhadapan dengan pendampingnya waktu di Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Dan kecil sekali kemungkinan Sandiaga ini akan dapat suara ya. Oke, kita baca. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono berharap agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bergabung ke partainya. Dia berharap Sandiaga Uno bisa membantu menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Ya, kami tentu berharap Pak Sandi bergabunglah dengan P3, termasuk nanti untuk bagaimana menghadapi pemilu 2024 yang akan datang ini. Sekilas saya membaca dua paragraf ini, membantu pemilu 2024. Nah, itu istilahnya sudah ekonomis ya. Jadi memang P3 ini mungkin tidak punya uang sehingga mencari donatur gitu. Nah, saya tidak perlu baca lagi di bawahnya. Di atas ini sudah sangat jelas dan clear ya. Dan saya sarankan sebenarnya kalau Pak Sandi mendengar bahwa ajakan ini diabaikan aja gitu. Ini pasti urusannya adalah ekonomi. Karena membantu di 2024. Elektabilitas Pak Sandiaga standar ya, di bawah, bahkan di bawah Ganjar gitu. Secara
Dia mungkin terkenal Pak Sandiaga karena pernah bersanding dengan Prabowo di Capres 2024, 2019 lalu. Tapi kemudian menurun dan kepercayaan masyarakat juga semakin hilang karena Pak Sandiaga Uno dan Prabowo itu bergabung dengan lawan politiknya di pemerintahan Pak Joko Widodo. Itu banyak juga orang yang menyesalkan gitu ya kejadian itu. Ya begitu kira-kira.